S. Parman, Jenderal korban G30S, yang justru adik petinggi PKI. Ditulis oleh Patrick Matanasi. Saat tewas di lubang buaya, Seswondo Parman menjabat sebagai staf jenderal Angkatan Darat urusan intelijen. Seswondo Parman adalah lulusan AMSB di Yogyakarta dan pernah belajar di Sekolah Kedokteran Genes Gunding Oge School GHS Jakarta. Sekolah-sekolah itu bisa dia nikmati karena dia memang anak orang berada. Pemuda terpelajar sepertinya di zaman normal Hindia Belanda tentu diramalkan akan mapan. Namun pendudukan Jepang membuat Parman menjauh dari profesi dokter. Pendudukan Jepang justru mendekatkannya pada dunia militer. Dia pun menjadi Kempeho yang tugasnya membantu Kampetai. Buku biografinya, Letnan Jenderal S. Parman 1918-1965 menyebut Parman masuk menjadi Kempeho untuk belajar dari Kampetai. Namun keluarganya tidak setuju. Di masa pendudukan Jepang yang serba sulit itu, menurut Harsa Bakhtiar dalam buku Siapa Dia Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat terbit 1989, S. Parman menjadi penerjemah Kampetai di Yogyakarta pada 1943 hingga 1945. Tak hanya Parman, menurut David Jenkins dalam bukunya Soeharto di bawah militerisme Jepang, banyak pemuda Indonesia dilatih menjadi Kempeho. Salah satu mantan Kempeho yang belakangan menjadi Mayor Jenderal Korps Polisi Militer Indonesia, Sukoco Cokroatmojo, mengaku muak dengan tugasnya. Ia mengatakan, "Tiba-tiba saya merasa muak terhadap apa yang dilakukan bekas Kempeho. Siksaan yang mereka lakukan menjijikkan." Setelah Jepang angkat kaki, menurut Harsa Bakhtiar, Parman sempat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia dari Yogyakarta. Setelah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) berdiri, Parman bergabung menjadi perwira polisi tentara PT. Bulan Desember 1945, dia menjadi kepala staf PT di Markas Besar Polisi Militer Yogyakarta. Setelah polisi tentara berubah nama menjadi Korps Polisi Militer (CPM), Parman masih di jabatan itu hingga zaman revolusi selesai, menyusul kesepakatan konferensi meja bundar pada Desember 1949. Ketika masih berpangkat mayor di CPM pada awal 1950, di sekitar Bandung, Jakarta, terjadi pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, pimpinan Westerling. Pemberontakan yang disertai rencana penyerangan sidang para menteri kabinet di Pejambon, Jakarta. Belakangan menyeret nama menteri tanpa portofolio, Sultan Hamid II dari Pontianak. Menurut buku Derap 10 November dalam Orde Baru 1967, terbitan Pusat Pemberitaan Angkatan Bersenjata, Sultan Hamid II pada tanggal 5 April 1950 ditangkap oleh Mayor CPM S. Parman. Setelah di CPM, dia ditugaskan ke Kementerian Pertahanan dan pernah dikirim ke London sebagai atase militer. Setelah Ahmad Yani menjadi orang nomor 1 di Angkatan Darat dengan posisi sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat Menpangat, Parman dijadikan asisten 1 intelijen. Lingkaran Letnan Jenderal Ahmad Yani memang berisikan orang-orang anti komunis. Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah lawan politik utama mereka. Di zaman Abdul Haris Nasution menjadi kepala staf Angkatan Darat, menurut Sanderson dalam Politik Militer Indonesia 1945-1967 terbit 1986, Parman jadi salah satu pendukung Nasution. Dia terlibat dalam peristiwa 17 Oktober 1952 pula.
Meski dalam lingkaran jenderal-jenderal anti PKI, suka tidak suka, Parman yang posisinya mirip kepala intel bagian Angkatan Darat itu mempunyai kakak kandung yang justru menjadi anggota Politbiro PKI, Insinyur Sakirman. Ini adalah relasi paling aneh yang ditemui Ben Anderson dalam kerja lapangannya di Indonesia menjelang 1965. Sulit membayangkan ada yang seperti ini di Barat. Kesan Ben dalam memoarnya Hidup di Luar Tempurung, terbit 2016. Sang kakak, Sakirman, menurut Ben, dulu memimpin laskar rakyat bersenjata sayap kiri di Jawa Tengah semasa revolusi. Bagi Ben, laki-laki bertubuh bulat dan pendek itu sempat menaruh curiga padanya. Ternyata sosok yang hangat dan penuh cerita. Parman, menurut Ben, mirip banget dengan kakaknya, tapi pandangannya dalam ideologinya berbeda jauh. Ben tentu saja berusaha menemui Parman. Ben datang ke rumahnya untuk membuat janji bertemu. Saya bengong mendapatinya sedang di garasi, dengan gembira bermain kereta-keretaan listrik dengan jalur relnya yang mahal seperti bocah 10 tahun. Dalam pertemuan itu, Parman memberi janji akan menjemput Ben agak malam. Pemuda bule turunan Irlandia itu yang kebetulan bekerja dan belajar di Universitas Cornell, Ithaca, New York, Amerika, agaknya membuat nalar intel Parman bekerja. Malamnya, janji ditepati Parman. Ia mengendarai VW tua berkaca gelap dan mengantarkan saya ke tempat yang nantinya saya tahu rumah persembunyian intelijen di bilangan Tanah Abang, tutur Ben Anderson. Tempat itu tampak bobrok dari luar. Ketika mulai ngobrol, Ben pun punya kesimpulan. Parman mengira Ben sebagai agen CIA. Karena ia sesumbar punya mata-mata hebat dalam tubuh PKI, sehingga dalam hitungan jam ia bisa tahu keputusan-keputusan Politbiro, kenang Ben Anderson. Entah siapa mata-mata yang dimaksud. Nyatanya, abangnya adalah salah satu anggota Politbiro PKI. Menurut John Rosa, dalam Talih Pembunuhan Massal terbit 2008, Parman sendiri suatu ketika mengatakan kepada seorang perwira militer Amerika Serikat pada pertengahan 1965 bahwa ia sudah menyusupi sepenuhnya tubuh PKI dan dapat mengetahui setiap keputusan yang diambil dalam sidang-sidang terpenting mereka dalam hitungan jam. Namun, PKI sendiri juga sudah merasa tersusupi partainya. Hidup Parman berakhir dalam peristiwa gerakan 30 September 65. Pasukan penculik Pasopati mengambilnya dari rumahnya di bilangan Menteng dan membawanya ke kawasan Lubang Buaya bersama jenderal-jenderal lain, yakni Panjaitan, Haryono, Suprapto, dan Sutoyo. Di sana ia ditembak pada subuh 1 Oktober dini hari. Jenazahnya baru diketemukan beberapa hari setelahnya. Jenazahnya dimakamkan tepat di hari ulang tahun TNI ke-20, 5 Oktober 1965, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pangkat Parman yang semula Mayor Jenderal juga dinaikkan 1 tingkat setelah kematiannya menjadi Letnan Jenderal. Apa pandangan Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.